Mas, Sabtu sore itu kan Jumat setelah upacara. Ya tidak bro. Kita tegak nol lah, lanang kok tatap ke depan. Kadang jalan lebih gede ya Pak. Rosa berarti. Ngomong. Iki rambutnya mana udah dipotong. Banjir itu nggak boleh ada pakasan. Terus nyimak. Habitat lagi di rekan wartawan, sahabat-sahabat saya dari pers. Hari ini jajaran Polres Sragen, khususnya Satreskrim, akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan perkara pembunuhan yang TKP-nya terjadi di wilayah Sragen. 1 Juni 2023, tentunya kita dikagetkan. Ingat mengenai rekan-rekan, kita dikagetkan oleh penemuan mayat, penemuan korban yang diduga pembunuhan berjenis kelamin perempuan tanpa identitas, dengan luka adanya pendarahan di hidung dan di mulut pada saat itu. Lingkungan sekitar tidak tahu ini siapa korban tersebut. Oleh karena itu, tim Resmob Satreskrim dibantu oleh unit Reskrim Polres Kalijambe melakukan gerak cepat untuk melakukan olah TKP. Langkah awal yang dilakukan adalah mengirim korban ini ke rumah sakit untuk divisum dan diotopsi, kemudian parameter TKP untuk mencari alat bukti yang ada, kemudian segera mendapatkan identitas siapa korban pembunuhan tersebut. Area leher terdapat luka lebam sampai dengan luka di bagian dalam saluran pernapasan. Kemudian yang kedua, adanya dugaan tanda-tanda mati akibat lemas karena kekurangan oksigen. Sehingga yang ketiga, dari hasil otopsi dokter memberikan kesimpulan awal bahwa akibat dari matinya korban ini adalah karenanya sumbatan saluran pernapasan. Dan yang keempat, diduga kurang lebih korban ini meninggal antara 12 sampai 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu pada saat itu tanggal 21, kami temukan tanggal 22, maka penyidik dan reserse di lapangan memiliki mindset kemungkinan dilakukan pada 1 hari sebelumnya. Kemudian dari hasil proaktif dan gerak cepat dari jajaran reskrim lapangan diketahui identitas korban adalah bernama YSA, ya, inisialnya YSA, yang berdomisili tinggal di wilayah Colomadu, Boyolali, ya, Karanganyar, ya, wilayah Colomadu, Karanganyar. Dari situlah kemudian tim bergerak untuk mencari alat-alat bukti lain, saksi-saksi, keluarga segala macam untuk mengetahui siapa korban, kemudian aktivitas 1 hari sebelumnya, sehingga akhirnya alhamdulillah tim Resmob mendapatkan titik terang bahwa korban setelah dari rumah kemudian bertemu dengan seseorang kawannya, kemudian bertemu lagi dengan tersangka. Identitas tersangka sudah dikantongi bersama dengan kawannya juga, dan kurang lebih pada tanggal 24 dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan temannya di wilayah antara Boyolali dan Sragen. Kemudian birahinya, ya, hasrat ingin melakukan tindakan persetubuhan dengan korban, tetapi tidak ingin melakukan pemaksaan. Kemudian muncullah ide dari tersangka untuk membuat si korban ini bisa dibilang pusing, tertidur, sehingga akhirnya nantinya harapannya ingin bisa mensetubuhi korban. Tersangka ini nanti yang akan kita mau dikasihkan kepada korban. Oleh karena itu meminta kembali untuk membeli es teh lain
untuk kemudian nanti yang sudah ada di tempat tinggal atau di kos-kosan tersangka itu akan diberikan kepada korban. Nah, kemudian keluar. Nah, pada saat korban keluar itu, kemudian tersangka menyiapkan beberapa jenis macam obat yang ada di rumahnya. Antara lain obat-obatnya adalah ada 4 jenis ya, 4 macam obat. Ada triosit, kemudian kaditik, ada primol dan grafimik. Rata-rata obat ini setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik adalah obat untuk anti nyeri. Ada obat asam lambung. Ada kemudian obat anti radang dan obat penurun panas. Jadi ada 4 macam obat. Masing-masing itu jumlahnya 8 butir, ada yang 6 butir, 6 butir dan 7 butir. Tetapi tidak digerus bersamaan, tapi digerus secara terpisah. Contohnya misalnya triosit, 8 butir masukin plastik kemudian digerus. Kemudian kaditik juga digerus. Nah, hasil dari gerusan-gerusan itu kemudian yang halus-halus dicampurkan sedikit, dimasukkan ke dalam es teh manis yang pertama kali sudah dibeli oleh korban. Nah, kemudian dicampurkan. Beberapa menit kemudian korban merasa pusing, kemudian merasa limbung, kemudian menyampaikan kepada tersangka, kepalaku kok pusing ya segala macam. Oleh karena itu tersangka kemudian merasa bahwa efek dari kerja obat ini sudah mulai bereaksi sehingga tidak mungkin badannya korban tidak kuat. Atas dasar itu, kemudian tersangka panik, kemudian telepon ke seseorang yang merupakan pacarnya, yang bernama Hairunisa, atau inisialnya apa ya, jemput dari KN. Nah, berangkat jemput itu menggunakan kendaraannya korban. Menjemput KN, kawannya itu, kendaraan korban ditinggal, sementara tersangka bersama KN kembali ke kosnya tersangka dengan menggunakan kendaraannya KN. Disitulah kemudian melihat kondisi korban, KN kemudian panik, ini apa segala macam. Kemudian tersangka menjelaskan bahwa ini teman dekatnya yang tadinya sudah menceritakan detail segala macam. Kemudian karena ini mungkin sudah ada rasa sayang dengan si tersangka, kemudian akhirnya tidak terjadi pembahasan, hanya nanti kita pikirkan. Tidak lama kemudian si KN meninggalkan tempat tinggal dari kos-kosannya tersangka karena ada keluarganya yang meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Di tengah proses acara keluarga tersebut, tersangka kembali pulang ke kos-kosannya untuk melihat. Sebenarnya pada saat itu tersangka melihat kondisi korban itu sudah agak siuman, sudah agak pulih. Karena duduk kemudian bertanya kepada tersangka mau pergi kemana lagi gitu. Karena memang siap-siap untuk kembali ke acaranya pacarnya tadi. Karena panik, tersadar, tapi kondisinya sangat lemas, kemudian tidak berdaya, akhirnya muncullah niat jahat dari tersangka untuk kemudian membunuh ataupun menghabisi nyawa dari korban. Dengan cara apa? Korban didudukkan, kemudian tersangka duduk di belakang, tangan kirinya membekap mulut, kemudian tangan kanannya mencekik leher bagian depan. Dan itu sangat cocok dan persesuaian dengan hasil otopsi yang dimunculkan oleh pihak rumah sakit. Ada luka lebam di leher sampai dengan bagian dalam saluran pernapasan. Kemudian korban meninggal. Setelah korban meninggal, kemudian dibungkus dan kemudian Hairunisa datang kembali untuk kemudian mereka berdiskusi selanjutnya mayat ini mau dikemanakan. Muncullah kemudian obrolan, kita buang saja yang jauh dari sini ke arah Kali Jambe. Nah, seperti itu, ke arah Kali Jambe. Sempat dilakukan survei ya. Sempat dilakukan survei, kemudian arah-arah Kali Jambe, kembali lagi dengan membawa mayat korban. Cara membawanya menggunakan motornya korban. Ya, motor pelaku apa? Motor korban? Motor pelaku, motor saksi ya. Menggunakan motor dan ditaruh sempat disembunyikan atau pembuangan itu akhirnya motornya dijual ke Jogja. Ya, dijual di Jogja untuk menghilangkan barang bukti jejak, dijual. Berapa Mas? Digadekan ya? Dijual. Berapa? 5 juta. Tanpa surat-surat ya? Nggak ada surat ya? Ada STNK-nya. Ada STNK. Tarik. Malah sayang gitu. Yuk. Jalan. Kasih jalan. Luar biasa.